sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa mengenai masing-masing. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat semua kan? Sehat, Pak. Oke, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Muhammad Edi Saputra, Hadir Pak. Ara Walinda, Hadir. Sri Kartini, Hadir. Witri Karisma. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Ini ada yang sakit? Enggak Pak. Sehat. Udah sarapan semua? Sudah Saya Pak. belum, Pak. Kenapa tidak belum sarapan? Kesiangan dari Pak. Waduh, kamu kalau kesiangan itu bangunnya harus lebih awal biar nggak telat dan sempat sarapan ya. Iya, Pak. Tuh tolong yang sampah-sampah di bawah sini bersih terlebih dahulu. Ini ada piket ya Pak Gibda? Sudah Pak. Ada piket ya. Sudah. Oke, ini Bapak kayaknya kalau ini lemes karena ini kan pelajaran siang ya. Kalian seperti yang lemas, jadi Bapak bakal memberi kalian sedikit permainan. Nah, jadi permainan ini kalau Bapak bilang selamat pagi itu tepuk sekali, selamat siang itu tepuk setengah, dan selamat malam tepuk 2 kali. Paham? Paham Pak. Dia kalau Bapak bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, gitu ya. 1, 2, 3, pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke semua ya. Oke, kita masih fokus. Sekarang sudah fokus. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya Pak ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Teks editorial, Pak. Oke, masih ingat apa itu teks editorial? Saya, Pak. Apa itu Vera? Seingat saya, teks editorial itu teks yang berisi pendapat pribadi yang dari reaksi terhadap suatu isu, Pak. Oke, berarti teks yang berisi pendapat pribadi mengenai suatu isu ya. Ya. Untuk ciri-cirinya, Andy. Oke, Andy boleh ciri-cirinya? Baik Pak, ciri-ciri teks editorial itu ada 3. Yang pertama faktual, yang kedua itu sistematis dan logis, kemudian yang ketiga itu argumentatif Pak. Oke, yang ketiga ada argumentatif, pendapat opini. Oke, sekarang tanggal 27 Pak. 7 Bulan 12 12 2022. Oke, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai teks editorial. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. LHO ya, Pak. Betul, observasi atau LHO. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang tahu, ada yang sudah tahu nggak? LHO itu apa? Saya Pak. Oh, ini sudah tahu. Sudah, Pak. Bagus, buat ini coba sebutkan apa itu. Baik, teks laporan hasil observasi atau yang sering disingkat LHO itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis Pak. Oke, jadi investigasi. Jadi laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi laporan hasil observasi yang berisi informasi. Informasi ini didapatkan melalui investigasi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Coba Vera, apa itu tujuan dari LHO? Tujuan dari LHO untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal, Pak, dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Oke, ini bukunya bawa semua ya? Bawa, Pak. Oke, jadi karena kalian bawa buku semua, jadi Bapak bisa bertanya kepada kalian. Kalian tinggal membacakan saja apa yang ada di dalam buku ya. Betul, jadi tujuan dari teks LHO itu adalah mencari informasi secara terperinci. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu yang pertama, disusun secara sistematis. Maksudnya apa yang disusun secara sistematis? Maksudnya itu teks ini disusun secara tersusun, berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi Pak. Oke, betul sekali tadi. Jadi disusun secara sistematis itu artinya tersusun secara aturan sesuai aturan. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak boleh baca. Iya betul, nggak boleh 1, 3, 5, 4 gitu, nggak bisa ya. Selanjutnya penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Era bisa jelaskan? Jadi teks laporan hasil observasi itu menyajikan data dari pengamatan, dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta, Pak. Oke, ini dibuktikan dengan fakta yang secara ilmiah telah dibuktikan ya melalui investigasi tadi. Selanjutnya berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Ayo, ada yang bisa jelaskan? Saya Pak. Silakan Andy.
Maksudnya itu LHO ini berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum, Pak. Objek ini bisa beraneka ragam seperti makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Oke, betul. Saudara sebut ini. Jadi LHO ini membahas mengenai suatu objek. Objek itu dapat beragam ya jenisnya. Bisa itu berupa benda, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, dari objek inilah nanti yang bakal telah atau diinvestigasi secara terperinci dan menghasilkan sebuah teks hasil laporan hasil observasi. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Nah, di bagian ini objek yang telah ditentukan tadi bakal diperinci. Misalnya nih, ada gajah. Gajah itu memiliki belalai, badannya besar sekitar 500 kilogram misalnya. Selanjutnya memiliki 4 kaki dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara lebih terperinci lagi. Yang terakhir disusun dengan bahasa yang baku. Ini bisa jelasin Vera, bahasa baku itu seperti apa? Jadi bahasa baku ini membaca. Jadi bahasa baku ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, Pak. Oke, betul. Jadi kalau di LHO atau laporan hasil observasi, bahasa yang digunakan itu bahasa baku karena bahasa kan ada bahasa formal dan non formal. Bahasa formal itu biasanya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan gitu ya. Kalau yang non formal biasanya percakapan antar teman sebaya dan juga dengan masyarakat lainnya gitu. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu teks ini dibagi jadi berapa? 3. Laporan strukturnya. Boleh sebutkan dulu. Yang pertama pernyataan umum. Oke. Yang kedua deskripsi bagian, yang terakhir deskripsi manfaat, Pak. Oke, ada Pernyataan. Deskripsi Bagian sama deskripsi manfaat, Pak. manfaat. Oke, jadi ada 3 ya? Iya, Pak. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Coba jelaskan, Andy. Pernyataan umum itu yang apa dan seperti apa? Pernyataan umum itu mengenai tentang objek yang dilaporkan, biasanya seperti informasi umum seperti nama laki, asal usul, kelas, informasi tambahan, dan lain-lain, Pak. Oke, jadi pernyataan umum betul kata Andy. Jadi ini berisi pernyataan umum yang seperti semuanya tahu. Kalau misalnya gajah itu merupakan binatang berbobot besar, gitu, merupakan hewan mamalia, gitu ya. Itu kan semua sudah pada tahu. Selanjutnya deskripsi bagian. Ada yang bisa jelaskan? Vera, coba. Ya, Pak. Jadi deskripsi bagian ini menjelaskan secara terperinci, Pak, mengenai hal-hal yang dilaporkan. Misalnya kalau binatang ada ciri-ciri fisiknya, habitatnya, makanannya, atau perilakunya gitu, Pak. Oke, 100 betul untuk 100 buat Vera ya. Betul jawaban dari Vera bahwa deskripsi bagian ini deskripsi yang sudah dijelaskan ya. Deskripsi bagian itu menjelaskan bagiannya lebih terperinci. Misalnya gajah tadi, misalnya dia itu kalau misalnya melahirkan hamil selama 22 bulan, lalu kasih laki-lakinya gimana, perempuannya gimana, kakinya berapa, begitu itu lebih rinci lagi dijelaskan di deskripsi bagian ini. Selanjutnya deskripsi manfaat. Ada yang bisa bantu jelaskan? Saya, Pak, Silakan Edi. berisi manfaat dari adanya laporan tersebut, Pak. Oke, jadi mengapa laporan hasil observasi ini perlu dilakukan dan manfaatnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihatnya awalnya itu misalnya membahas mengenai gajah. Untuk apa kita tahu kan itu menambah hasanah keilmuan kita ya. Dengan adanya hal ini kita tahu ternyata gajah itu merupakan hewan terbesar di dunia, misalnya kakinya 4, hamil selama 22 bulan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Gimana kaidah kebahasaannya nih? Ada yang tahu, Pak? Oke, apa coba sebutkan? Menggunakan istilah dalam bidang tertentu. Oke. Seperti misalnya pada definisi menggunakan kata atau merupakan, adalah atau merupakan. Oke. Kemudian Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau sifatnya memerinci, Pak. oke. Jadi di sini kaidah pembahasannya itu istilah dan bidang keilmuan, misalnya karena merupakan gajah adalah apa gitu. Nah, apa gajah merupakan apa begitu ya. Jadi dia menggunakan istilah dalam bidang ilmu. Selanjutnya kalimatnya memerinci ya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa gajah itu hamil selama 22 bulan, memiliki berat badan 500 kg dan lain sebagainya. Kan dia lebih merinci, lebih jelas gitu. Enggak cuman tahu gajah itu besar gitu, tapi nggak dikasih tahu berapa berat badannya gitu ya. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya dari yang Bapak jelaskan ini ada yang kebingungan nggak? Ada yang ditanyakan ya? Cukup Pak. Cukup ya, jadi tadi Bapak telah menjelaskan apa? Pengertiannya. Pengertiannya itu berisikan apa? Investigasi. Ya, jadi ya, teks laporan observasi itu berisikan informasi yang didapatkan dari investigasi yang dilakukan. Selanjutnya tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai suatu objek. Selanjutnya pernyataan, struktur ini ada struktur pernyataan umum, deskripsi bagian dan manfaat. Nah, pada pernyataan umum ini berisi hal-hal yang umum yang semuanya tahu gitu ya. Gajah itu merupakan hewan mamalia. Nah, selanjutnya deskripsi bagiannya itu gajah ini hamil selama 22 bulan, beratnya gini gitu ya. Dan manfaatnya itu manfaat dari kita membuat teks laporan observasi itu apa gitu. Selanjutnya ada kaidah berbahasanya menggunakan istilah dalam bidang ilmu, misalnya yang tadi Bapak jelaskan bahwa gajah adalah gitu ya. Dan itu biasanya merupakan deskripsi dari sesuatu yang bersifat keilmuan gitu ya. Selanjutnya kalimat memperinci yang tadi Bapak jelaskan juga bahwa gajahnya dijelaskan sangat memperinci dari dia hamilnya, berat badannya dan lain sebagainya. Sampai sini cukup ya? Cukup Pak. Oke, cukup. Di sini kita akan membahas mengenai contoh dari teks laporan observasi. Di situ kalian bisa buka buku yang Bapak berikan halaman 49. Nah, di sini mari kita analisis bersama ya berkaitan dengan struktur dari teks LHO. Yang pertama itu biota laut. Judulnya adalah biota laut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Coba kalian bisa baca sendiri ya. Baik Pak. Oke, coba kita sama-sama baca. Setelah itu kalian tentukan. Menurut kalian, bagian mana, paragraf mana dari teks laporan observasi ini yang berjudul biota laut ini, mana yang merupakan pernyataan umumnya? Saya Pak. Silakan, Andy. Yang paragraf pertama Pak. Iya, gimana bunyinya? Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Oke, 100 untuk Andy. Oke, itu tadi adalah pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya deskripsi bagian. Vera, bagian mana coba? Bisa jelaskan ke Ibu, ke Bapak. Menurut saya di bagian paragraf kedua Pak. Ya. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken yang sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan. Oke, betul. Jadi lebih terperinci ya. Dan sebagainya seperti yang dijelaskan Vera tadi, terumbu karang ini hidup di daerah pantai yang terkena cahaya matahari, di perairan yang berada di kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dan lain sebagainya. Selanjutnya manfaat terdapat pada bagian mana ini? Di paragraf terakhir Pak. Ya, yang mana? Paragrafnya itu ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Terumbu karang juga berguna bagi ekosistem dan ekonomi yang ada di dunia. Oke, 100 untuk Edi dan juga untuk Vera. Sudah cerdas ya kelas ini. Ya, Alhamdulillah. Oke, tadi Bapak telah menjelaskan contoh dari teks laporan nasional observasi. Sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas ini berkaitan dengan laporan nasional observasi. Bisa dibuka bukunya halaman 56. Baik Pak. Di situ sudah ada materi mengenai teks ya, mengenai laporan nasional observasi yang disitu berjudul Coronavirus Disease tahun 2019 atau COVID-19. Nah, di situ kalian diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Setelah kalian mengamati gambar yang telah tersedia, kalian dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah COVID itu, gejala apa saja yang ditimbulkan, bagaimana cara penularannya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa kerjakan di buku tulis ya. Itu di buku tulis, itu kalian jawab. Bapak beri waktu selama 30 menit. Selanjutnya boleh dikumpul di meja Bapak dan bisa dipresentasikan di depan kelas kalau waktu masih lengkap. Masih cukup ya. Silakan dikerjakan. Iya Pak. Bisa ya, jelas ya. Jelas Pak. Oke. Oh, waktu kita habis ya. Oke, karena waktu kita habis, tugas yang Bapak berikan boleh dikerjakan di rumah. Selanjutnya minggu depan dikumpul di meja Bapak.
mohon untuk ketua kelas ini mengkoordinir ya